ketika mengikuti program Special Need Education Program untuk menjadi shadow teacher dan menjadi terapis bagi anak berkebutuhan khusus. Ini adalah program metode teknik untuk mereka yang punya isu masalah dalam learning disorder. Secara spesifik, mereka yang punya problem masalah dalam disleksia atau disgrafia atau diskalkula. Ya, pendekatan Orton Gillingham namanya. Masih ingat, Bu? Ya. Pernah dipelajari? Pernah. Terus ada filmnya juga, boleh ditonton Teresa Minfar kalau belum. Nah, itu. Nah, bisa di-share nanti, Langsung ya. Iya, Bumi. Atau bisa bantu jelaskan apa itu pendekatan Orton Gillingham. Oh, sama Bapak aja. Enggak apa-apa. Ya, silakan. Saya kasih kesempatan. Silakan, lanjutkan. Apa sih namanya tuh, kalau secara teorinya saya tidak lupa ingat ya maksudnya. Cuman kalau misalkan untuk praktisnya di sini menggunakan apa ya, sensori ini apa namanya tuh taktil ya, kemampuan dalam meraba gitu, kayak gitu. Nah, gimana ya, saya sulit menjelaskannya ini. Ya. Ini nanti si anak itu bisa menulis membentuk huruf di atas pasir itu gitu, dan itu tuh lebih efektif untuk belajar huruf besar, huruf kecil, kemudian kayak besar kecilnya huruf juga kan kadang suka anak-anak itu ada yang menulis tuh sekarang tuh besar banget gitu, atau misalkan kecil banget, jadi tidak proporsional. Nah, media ini tuh sebenarnya jadi salah satu yang efektif gitu untuk melatih ke arah tersebut juga, selain untuk membantu meningkatkan pemahaman mengenai tadi huruf-huruf yang sama bentuknya seperti itu. Lebih mudah mengingat ya, apa ya istilahnya gitu. Gitulah. Iya, terima kasih. Ya, seperti itu penjelasannya. Udah cukup ya? Jadi nggak usah jelasin lagi ya. Ya gini, metode Orton Gillingham itu begini. Bagaimana seorang guru memaksimalkan potensi sensori dan motorik anak. Dilakukan secara bersama-sama. Medianya apa saja? Apa saja? Salah satunya adalah pasir. Ya, bisa juga kertas. Tapi kertas begini nih, tapi kertas yang ada apa? Yang timbul. Ada apa namanya? Ada totol-totolnya itu loh. Apa namanya itu istilahnya ya? Saya lupa. Namanya apa? Tekstur, motif. Ada tekstur yang bisa diraba. Yang bisa diraba. Itu satu. Proses pembelajarannya bagaimana? Kalau kita mau mempelajari bagaimana cara mengatasi disleksia, maka buat huruf-huruf yang serupa, yang sama untuk mereka melalui kertas. Bisa gak? Bisa. Sambil mereka meraba seperti ini, ya. Misalkan mereka meraba begini nih. Kita perlu pakai prompting? Perlu. Contohnya, sini saat. Mari, oke. Misalkan ini kelas berapa? Misalkan kelas 2 SD. 2 SD lah. Oke. TKA. Kita kasih explanation dulu, penjelasan. Nah, hari ini kita akan belajar huruf U dan N ya. Huruf apa? U dan N. Oke. Kamu mau nulis sendiri huruf U dan N atau dibantu sama Bapak nih? Dibantu dulu. Dibantu dulu. Bisa seperti itu. Tapi kalau dia nanya huruf U dan N itu apa ya? Oh, berarti konsepnya dia belum tahu nih. Ya. Kalau jawaban murid kita, aku lupa Pak, U sama N itu bagaimana? Maka lakukan langsung prompting. Oke, yuk kita sama-sama tulis U. Ya, sini Bapak bantu ya. Boleh Bapak pegang tangan kamu boleh ya. U ya, kita tulis. Ini misalkan kertas ya. Ini kertas nih. Nanti dia raba begini aja nih. U. Coba ikutin sama-sama ya. U. Ulangi lagi. U. Oke, ulangi lagi. Good job. Bagus. Sekali, hebat. Dan jangan lupa sering memberikan reward.
dengan bentuk sentuhan. Bagus sekali, mantap sekali ini, luar biasa. Kita ulangi lagi ya. Coba ulangi sampai mungkin 2 atau 3 kali atau bahkan sampai 7 kali tanpa kita menyebutkan. Nanti dia menyebutkan sendiri tuh. O. Begitu juga apa? N. Setelah ini selesai N. Nanti kemudian M. Setelah selesai W. Ya. Begitu seterusnya. Setelah selesai di mana? Setelah selesai di kertas yang bertekstur, lakukan kemudian di mana? Di pasir. Hal yang sama pun dilakukan. Yuk, kita tulis ya sekarang ya yang sudah kita pelajari kemarin. Yuk sama-sama. Bapak nggak usah ngomong ya. Kamu nulis sendiri. Oke? Coba, kamu mau nulis apa? Silakan. Terus N. N. Silakan boleh kamu tulis N. Jangan lupa sambil diucapin. 1, 2, 3, diulangi lagi ya. N. Bagus. Ulangi lagi. N. Luar biasa. Lakukan hal yang sama seperti itu. Kasih reinforcement positif, kasih reward dalam bentuk sentuhan. Mantap, tepukan. Ya, itu untuk menguatkan dia dan menguatkan emosinya dia menjadi positif. Dan ketika itu dia merasa nyaman. Ketika merasa nyaman, ya otaknya dia itu semakin berkembang, terkoneksi, sinapsisnya semakin berkembang, dan itu ya memudahkan memori jangka panjangnya dia. Ya, jadi selalu hargai setiap langkah yang diberikan melalui usapan, tepukan, pujian, itu lakukan. Ya, itu untuk apa? Untuk mereka yang punya special need disleksia. Ya, melatih huruf. Nah, kemudian tahap berikutnya, kalau dia sudah selesai dengan huruf-huruf itu, dia belajar kata-kata dan ajarkan, jangan langsung satu kata. Ya, suku katanya diajarkan, ditulis. Dari mulai apa? Dari mulai kertas bertekstur dibuat tuh. Ya, kertas bertekstur, penggalan kata. Kemudian apa? Di pasir juga seperti itu. Ya, satu suku kata dulu, Ustaz. Contohnya apa? Yuk kita tulis ya. Kita tulis, ikuti Bapak ya. Kita ceritanya langsung ya pakai prompting. Kita tulis B U Bu. Ya gitu ya. Atau Bu. Kemudian belakangnya Di. Bu Di gitu. Jadi kita pakai prompting juga menulis. Ya. Nah, ini yang kita bisa lakukan tuh secara bertahap. Jadi dari mulai 1 suku kata, 2 suku kata, tulis dulu Bu. Udah, dia coba tulis Bu. Kemudian lanjutkan lagi. Ya. Dan selalu tawarkan, mau Bapak bantu gak? Selalu tawarkan. Kalau dia nggak mau, jangan intervensi. Jangan intervensi, biarkan dia lakukan. Nah, selalu kita menawarkan diri posisinya. Ketika dia menerima, yuk kita bantu. Kalau dia nggak mau, ya udah, kita ada di samping saja. Dan ketika dia sukses, good job, bagus. Usap. Nah, gitu. Terus melakukan seperti itu. Ya. Ilmunya nular. Terus melakukan seperti itu secara bertahap. Nah, itu pendekatan salah satunya Orton Gillingham. Yang dia lakukan seperti itu. Prosesnya seperti itu secara apa? Bertahap. Jadi selesaikan dulu ingatan dia tentang kata-kata yang tertukar, baru ajarkan satu suku kata, kemudian ajarkan satu kata. Setelah selesai, ajarkan satu kalimat pendek. Secara bertahap. Ya, secara bertahap. Nah, setelah itu baru juga dibantu dengan write on the air, tulis di atas udara. Suruh mereka menulis di atas udara. Coba kamu tulis Budi. Budi. Coba kamu tulis api. Api. Coba kamu tulis begitu, nanti dipercepat. Kemudian frekuensinya dipercepat terus. Nah, itu cara kita. Dan ingat, setiap kali mereka berhasil, berikan apa? Reward. Berikan reward. Berikan ya reinforcement positif, penguatan dalam bentuk reward bisa. Usapan bisa, acungan jempol bisa, hadiah bisa. Ya, berbagai macam cara bisa dilakukan.
Ya. Nah, itu ya. Kalau kita ingin melakukan proses apa? Proses pembelajaran menghadapi anak disleksia. Lalu bagaimana dengan anak yang disgrafia? Ya, seperti apa? Maka tambahkan polanya. Ajarkan mulai huruf besar dan huruf kecil. Bagaimana caranya? Tulis di sini dulu. Ketika mau nulis huruf besar, tonasi suara kita tinggiin. A. Ketika menulis huruf kecil, tonasi kita A. 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 Untuk dia bisa merasakan, ya, selain sensori, ya, auditori, visual itu diberikan stimulus secara bersama-sama. Nah, setelah mereka sudah hafal, sudah tahu, baru kita lepas tuh proses itu, ya. Baru kita lepas. Tapi sekali lagi awali dengan apa? Prompting, bantuan teknis di dalam proses pelaksanaan. Dan bantuan pun kita menawarkan diri. Gitu, menawarkan diri. Ya, kepada siapa? Kepada peserta didik kita. Gitu ya. Maka ya, dari mulai kertas bahan pembelajarannya, kertas yang bertekstur itu disediakan. Kemudian pasir itu disediakan. Ya, itu disediakan. Kemudian apalagi yang bisa disediakan selain kertas bertekstur dan pasir? Sediakan juga apa? Sediakan juga ya balok-balok angka.